Potato Podcast Gregete Tambo, di mana hobimu, di situ hatimu. Hai, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Enjoy the video, don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell. Selamat datang lagi di Potato Podcast Gregete Tambo bersama saya Agatha Ayu. Dan juga bisa cek Instagram di @agathaayulisa. Waduh, langsung promo ya tiba-tiba aja ya. Selamat datang di Potato, ini adalah program dari Keuskupan Agung Semarang, dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak banget hobi-hobi para orang muda supaya bisa menginspirasi juga nih orang muda lainnya yang sekarang ini lagi masih mencari jati diri tentang hobinya, mungkin seperti itu ya. Oke, kita mulai hari ini dengan ngobrolin tentang masa pandemi ini yang memang seperti yang kamu tahu, selain kita harus melaksanakan aktivitas fisik juga, terus juga jaga kesehatan, jaga kebersihan, kita juga harus tetap menjaga mood biar tetap bahagia gitu kan. Jadi tetap memproduksi yang namanya hormon-hormon endorfin di tubuh kita biar kita tetap bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Dan juga ada banyak banget kegiatannya, ada yang mulai hidroponik gitu kan, ada yang mulai juga memelihara ikan hias gitu. Dan ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan salah satu cara untuk menghalau namanya stres itu adalah melukis. Nah, kenapa? Ada penelitiannya mengatakan kalau memang ternyata melukis sendiri selain untuk media ekspresi bisa juga untuk mengurangi stres dan depresi, bahkan bisa dipakai untuk memaksimalkan fungsi otak kanan dan juga otak kiri. Jadi hari ini kita akan ngobrolin juga tentang melukis. So please welcome our guest, ada Mbak Tika. Dadah dulu. Oke, Mbak Tika bisa mengenalkan diri dulu nih ke kamera yang sana. Okay. Siapa namanya, terus juga Instagramnya apa, kegiatannya sekarang apa begitu? Oke, nama saya Christina Atika, tapi biasa dipanggil Tika ya. Dulu saya S1-nya Pendidikan Bahasa Inggris, terus sekarang sedang lanjut sekolah S2 di jurusan Kajian Bahasa Inggris Sanata Dharma. Oke, Instagramnya Instagramnya Christina Atika, pakai CH ya. Oke. Lanjut aja langsung. Jadi cari ya Mas ya, tolong Mas editor. Tapi di private. Oh, di private. Iya. Agak sombong wanita ini ya. Oke, gimana nih kabarnya? Baik ya, Say? Baik, sehat. Nah, kalau tadi udah sempat nyebutin tentang let's say riwayat pendidikan, kok agak serem ya kayaknya. Pendidikan lah ya. Iya, pendidikannya sepertinya tidak ada hubungannya dengan melukis sama sekali ya. Sama sekali nggak ada, Mbak. Baiklah, tapi memang punya kesukaan atau hobi di bidang melukis gitu ya. Ada. Itu sudah lama memang seneng gitu ya. Sukanya dari kecil sih, Mbak. Aku nggak ingat, cuman memang dari TK tuh udah ikut lomba-lomba melukis, menggambar gitu-gitu. Terus sampai lanjut SD, SMP, sering ikut lomba-lomba ya, puji Tuhan menang juga gitu. Oke, sombong ya. Gak apa-apa, sombong dikit-dikit. Oh, sombong dikit-dikit. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis ya. Nah, ini sebenarnya hobi dari Mbak Tika ini adalah hobi yang aku iriin sebenarnya. Karena aku sangat ingin bisa melukis, kayaknya ini banget ya. Bisa mengcapture sesuatu dengan tangan kita dan bisa kelihatan karyanya gitu loh, bisa kelihatan hasilnya begitu. Itu sangat aku irikan yang namanya melukis atau menggambar itu. Oh ya, by the way, ngomongin soal melukis dan menggambar, personal opinion dari Mbak Tika, ini ada bedanya gak sih kalau melukis sama menggambar nih? Kalau dari aku sih ada bedanya sih, Mbak. Kalau menggambar tuh lebih ke sketching outline-nya gitu loh. Tapi kalau melukis nanti melibatkan cat, warna dan segala macamnya, begitu. Oke, pendek sekali ya jawabannya ya. Oke, agak lebih panjang ya, biar nanti durasinya panjang ya. Itu memang yang paling, nggak usah panjang-panjang, yang penting jelaskan, Mbak ya. Enggak, ini harus panjang kan. Oke, siap. Kalau tidak saya yang dituntut ya. Jadi kalau melukis tuh nanti melukis kan bisa melibatkan cat kan, misalnya cat air, cat minyak, atau cat tembok gitu. Kalau cat tembok kalau misalnya melukis di tembok tuh biasanya disebut mural, Mbak. Ada yang nanti spray. Nah, kalau melukis tuh lebih cenderung menggunakan kuas. Kalau menggambar lebih cenderung menggunakan alat yang berujung kayak pensil atau pulpen gitu-gitu. Alat yang berujung tajam. Berujung tajam. Pisau juga ya, Say. Ya, itu mengukir beda lagi. Oke. Nah, kalau Mbak Tika sendiri ini fokusnya ke melukis. Sebenarnya
kalau fokus tergantung mood ya Mbak. Cuman kalau saya sendiri lebih suka melukis. Karena lebih gampang kalau buat saya, lebih menemukan teknik sendiri buat saya. Setiap orang kan punya caranya masing-masing, punya preferensi, punya kenyamanan masing-masing, kenyamanan. Kalau saya nyamannya melukis, terutama pakai cat ya. Catnya bisa cat tembok, bisa cat pokoknya cat yang akrilik yang bukan di kertas. Kalau di kertas saya nggak sabar, harus nunggu kering lama kalau air. Gitu. Oh gitu ya, berarti memang apa namanya untuk melukis sendiri gitu berarti memang beda-beda. Medianya banyak ya? Banyak dan beda-beda apa teknik caranya, terus teknik misalnya nyampur warnanya, terus nanti nunggu keringnya, kesabarannya juga ketekunannya beda-beda gitu. Belajar kayak gitu dari mana ya Mbak ya? Nyoba Kalau sih Mbak, Anda? nyoba. Oh berarti otomotif? Otodidak. Beda otomotif. Ragu-ragu. Garing ya saya. Lucu. Setidaknya saya sudah mencoba teman-teman, terima kasih atas like-nya. berarti memang apa namanya otodidak gitu ya, emang belajar sendiri atau memang karena orang tua mungkin mendukung dan lain sebagainya terus masukin kursus atau apa gitu nggak? Enggak, kalau kursus nggak sama sekali sih. Sebenarnya karena orang tua memfasilitasi. Oke. Jadi dari kecil aku kan suka kalau ada anak kecil nyorot-nyorot di tembok itu biarin aja, nggak usah dimarahin. Langsung dibikin rumah sendiri, tembok sendiri enggak ya? Tapi memang disediakan tembok khusus. Jadi waktu kecil orang tua tuh nggak marahin kalau saya nyorot-nyorot tembok. Tapi dikasih tahu, kan nyorot-nyorotnya di tembok yang khusus sebelah sini ya gitu. Jangan yang terus kebetulan itu rumah Pak RT gitu ya. bukan rumah Pak RT. TK gitu Bukan, ya? dalam rumah. Di dalam rumah. Rumah Pak RT nanti dipanggil cuy. Kenapa dipanggil? Ya kan rumah orang, kepemilikan orang Loh, siapa lain. tahu bapak Anda Pak RT, ayo. Bukan. Bukan. Orang tua saya rakyat jelata. Waduh, nggak boleh begitu loh ya. Nah, berarti memang apa namanya sudah mendapat fasilitas dari orang tua, dapat dukungan secara tidak langsung. Iya, ya secara tidak sebenarnya. langsung. Jadi kalau ada anak kecil yang coret-coret jangan dimarahin, biarin aja udah. Kalau misalnya memang ada daerah yang memang dilarang untuk dilukisi ya udah kasih tahu gambarnya jangan di sini, tapi dikasih solusi lain, gambarnya di sini aja gitu. Pokoknya nggak boleh lebih dari batas ini ya. Nah, soalnya kalau dilarang orang nanti jadi males, anak kecil kan jadi males kan gitu. Terus orang tua saya dulu sering beliin alat-alat. Jadi kayak misalnya ada pastel gitu kan, terus suka gambar-gambar sama bapak saya, ini dikasih hadiahnya alat mewarnai gitu. Dari situ sih Mbak. Terus ketika saya tertarik ini mau beli cat air, dia dibeliin gitu. Oh, berarti memang benar-benar Didukung, difasilitasi ya. Difasilitasi. Oke, berarti itu tadi jangan dimarahin kalau memang ada anak-anak yang mencoba untuk mengembangkan bakat atau hobinya dari kecil gitu ya. Betul. Dimarahinnya kalau seumpama coret-coretnya di mobil pakai paku ya. Kalau itu kan ekstrim itu Mbak, itu ekstrim. Iya, kalau itu Anda tidak marah, Anda hebat ya. Saya akan belajar parenting dari Anda. berarti memang didukung dari kecil juga selama masih positif begitu ya. Kalau Mbak Tika sendiri arah apa namanya ya cenderung kemana nih untuk lukisannya? Apakah memang dari karikatur kah, figur wajah atau panorama atau gimana? Kalau aku sendiri lebih suka yang surrealis ya. Jadi nggak suka realis apa yang tuh sis? Kalau yang surrealis lebih ke abstrak. Kalau yang realis tuh lebih ke mukanya kayak real gitu loh, kayak kalau muka gambar orang ya asli muka orang itu. Tapi kalau surrealis tuh lebih ke banyak macamnya sih. Kadang-kadang suka gambar karikatur yang mukanya aneh-aneh tapi agak mirip, cuman memang bukan realis yang real gitu loh Mbak gitu. Terus lebih suka main warna sih. Jadi aku serba main warna sama motif, main outline warna motif gitu. Oke. Gitu. Berarti memang cenderungnya di situ. Tapi kalau untuk media tadi kan berarti memang sukanya di chat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau tingkat kesulitannya dari pasti udah pernah nyoba lah yang namanya krayon juga, terus juga apa namanya pensil warna yang dikuas. Zaman kecil banget ya, pensil warna dikuas yang mereknya Tut itu ya. Itu my love banget, kayak waktu kecil kalau udah punya itu tuh jagoan gitu ya. Sama kayak anak sultan. Bener, anak sultan banget. Sama kayak waktu kecil ngerjain tugas sampulnya pakai word art, itu udah paling oke banget di zaman saya. Sekali lagi berbeda ya. Iya, bener. Siapa tuh milenial, itu udah aku udah sering banget pakai. Ya maaf, saya tua, baiklah. Berarti itu seperti apa tuh tingkat kesulitannya? Tergantung sih Mbak, kan media kan ada kertas tuh nanti beda-beda, ada cat air, ada spidol marker, ada pensil biasa arsiran gitu, ada pakai karkol gitu kan. Terus kalau
Di luar kertas tuh ada kayu, ada kanvas, terus ada tembok gitu. Ada besi juga, ada galvalum dan segala macam, berbagai macam jenis-jenis besi-besian. Terus nanti ada digital juga Mbak. Nah, iya, aku pernah lihat tuh. Digital. Nah, kalau dari aku tingkat kesulitan per medianya tuh beda-beda tergantung dari alat yang dipakai juga. Misalnya apakah itu kuas, apakah itu pensil, apakah itu catnya cat jenis apa. Nah, kalau dari aku pribadi yang paling sulit itu mengecat besi yang sejenis besi-besian. Oke. Karena dia susah kering, susah nyampur minyaknya, susah nyampur catnya. Terus kalau dicat tuh nanti kalau misalnya tembok atau kertas ya dicat ulang tuh nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau besi kalau dicat ulang tuh kayak ngelotok gitu loh Mbak. Kayak ngilang, kayak nggak nempel. Karena kan licin, permukaannya licin. Jadi biasanya kalau besi-besian itu pakai spray. Nah, itu saya masih susah spray. Masih belum jago gitu. Berarti memang kalau untuk si besi sendiri itu punya medianya tuh khusus juga ya? Alatnya misalnya kayak ya lebih enak. Jadi kayak misalnya sebenarnya besi-besian tuh bisa pakai kuas gitu bisa. Cuman lebih susah lah Mbak. Kayak luwih rekoso, ada yang lebih gampang pakai spray. Tapi spray tuh juga harus perlu belajar lagi tekniknya. Itu aku belum belajar itu dan alatnya juga mahal. Oh iya, alatnya mahal kan. Spray kan ada yang kecil lubangnya, ada yang besar, ada yang buat ini, ada yang buat itu khusus gitu loh. Dan itu alat semua dan itu perlu dibeli. Kalau kuas kan, kalau misalnya kuas kan kadang 3 kuas cukup, yang kecil yang besar gitu udah cukup. Oh, gitu. kalau spray beda ya lubangnya itu ya. Dan setiap warna harus beli. Oh, begitu. Aduh maaf. Yeah. Oh, berarti setiap warna harus Iya, karena kan bisa nyampur, tapi kan belinya kan yang pak-pakan besar. Tapi kalau misalnya kuas kan bisa beli yang kecil, bisa nyampur. Paling murah tuh cat tembok, bisa nyampur, Mbak. Oke. Berarti kalau dari si spray itu tadi, berarti sebenarnya ada keinginan ya, Mbak ya? Ada. Oke. Itu seharga ginjal nggak sih, Mbak? Enggak nyampe sih. Ya siapa tahu kan masih punya ginjal kan ada 2 ya kebetulan. Siapa tahu mau nyoba gitu kan peruntungan di dunia seperti itu. Kalau siapa tahu keinginan banget ya janganlah ya, masih ada ginjal orang lain ya. Betul. Jangan. Tapi kalau yang namanya kan kalau orang-orang bisa melukis itu pasti identik dengan gambarin aku dong sama teman-temannya kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Oke, berarti apakah juga pernah ngegambar-gambarin figur gitu juga? Maksudnya figur gimana nih Mbak? Figur orang lah. Oh kalau orang aku lukis pakai kanvas gitu buat kado, buat hadiah gitu iya. Terus digital juga iya kan sekarang zaman yang outline itu loh Mbak. Exactly. Yang digital yang gambar orang terus nanti outline mukanya gitu-gitu ya buat hadiah souvenir figura gitu. Benar yang biasanya dikirimnya lewat email ya nggak sih? Iya. Kalau sekarang kan dicetak bisa ditaruh di figura. Iya. Kalau sudah lewat email kan bisa dicetak. Oh iya betul. Baiklah. Agak sedikit emosi ya hari ini ya. Tapi kalau sosok yang paling sulit pernah nggak kayak mencoba ngegambar siapa gitu terus susah banget entah itu beban moral atau beban beban yang kayaknya nggak mirip deh gitu. Sebenarnya kalau susah ya, yang paling susah tuh kalau aku ya bukan orang nama. Semua orang punya karakternya masing-masing. Tapi selama kita bisa menemukan karakter orang itu bisa dengan mudahnya gitu loh. Nah, yang paling susah tuh gambar bayi kalau aku. Oh gitu. Karena bayi kan masih belum kelihatan garis mukanya, keriputnya tuh susah tuh loh. Jadi kayak mirip semua aja jatuhnya ya? Gitu loh. Terus kalau gambar orang tua kan dia banyak garisnya, garis muka yang khas itu. Jadi lebih mudah gambar orang tua dibandingkan kamu bisa bayi. Dong gambar editor kita. Waduh. Tua banget enggak kalau dia enggak tua. Sabar ya Mas, sabar. Matang lupa matang. Okay. Aduh, karena udah tua ya. Matang. Oh, matang. Kita bahasanya matang ya. Matang. Sudah terlalu matang ya. Oke, berarti memang susah banget ngegambar bayi ya. Ya buat aku sih, kalau nggak tahu buat yang lain kan aku otodidak. Ya kan saya ngobrolnya sama Anda. Oh iya betul. Orang lain kita live chat ini ya kebetulan. Aduh agak emosi lagi ya. Enggak apa-apa. Ya. Tenang, sabar. Memang seperti ini ya. Seperti itu. Orang sabar disayang Tuhan. Iya, baik. Kebetulan saya juga disayang sama Tuhan jadi saya sabar ya. Oke, berarti tapi kalau untuk figur yang pengen deh kayak pengen banget nih ngegambar ini gitu. Kalau misalnya figur sih aku pengen gambar, kalau lebih ke cewek sih Mbak. Jadi aku pengen gambar tokoh-tokoh perempuan. Oke. Jadi pengen banget suatu saat nanti ngangkat tentang self love gitu loh. Jadi pengen ngegambar berbagai macam tubuh, terus sosok-sosok perempuan yang mungkin
bagian-bagian tubuhnya tuh jarang disorot gitu loh. Oke. Gitu sih. Insecurity sekarang juga kayaknya lagi Booming hits banget juga ya, ya lagi sis booming ya. banget, Makanya ya ampun. self love itu tadi, terus mungkin juga bisa kayak semacam dijadiin satu album gitu kan, seru juga ya. Asik ya, benar-benar. Benar-benar, siapa tahu juga ada yang melirik ya sis ya. Amin. Oke. Tapi ada pengalaman seru nggak selama ngelukiskan wajah orang? Siapa tahu ada yang protes kayak, ya ampun ini gambarnya lebih ganteng dari yang aslinya begitu. Siapa kan ada yang seperti itu ya, Say? Kalau protes tuh sebenarnya gini sih Mbak, aku tuh sebenarnya jarang mengiyakan kalau orang minta tolong sama aku, kecuali yang digital. Aku kan juga buka ada jasa kayak misalnya mereka mau ngadu terus itu aku juga open jasa gitu loh. Agak repot ya. Open jasa gitu ya, open jasa gitu. Terus pokoknya, tapi seperti itulah ya intinya. seperti itulah. Dia menerima pesanan, menerima order untuk menggambarkan sosok orang atau siapapun itu untuk kado biasanya. Iya, tapi digital. Tapi aku jarang yang maksudnya nerima semua gitu loh, karena aku kan punya teknik sendiri, punya gayaku sendiri. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak cocok. Nah kalau orang itu mintanya seperti apa, kalau nggak sesuai dengan gayaku ya aku tolak gitu loh. Soalnya gayaku seperti ini gitu loh. Kalau misalnya aku udah bikin, Anda protes terus ya saya capek gitu loh. Jadi dipilah juga, nggak semuanya diiyakan gitu. Berarti mungkin awalnya diliatin portfolionya dulu ya saya. Iya benar. Liatin dulu nih kayak begini nih, aku biasanya stylenya gini. Gitu terus kalau cocok ayo, kalau nggak ya kita cari yang lain. Iya sampai betul. yang cocok ya. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksakan, gitu kan. daripada capek satu sama lain. Bener. Pokoknya tuh setiap episode ada aja sisipan curhatnya tuh pasti ada aja. Yang ini cari kenyamanan, baiklah ya. Nah berarti kalau itu tadi, kalau pengalaman yang paling seru. Pengalaman paling seru. Selama itu tadi, apakah ada yang protes atau ada yang kamu itu merasa gak seru sih, itu nyebelin sih Mbak kalau protes terus. Siapa tahu kamu mungkin merasa kayak ini sebenarnya lebih ganteng dari orangnya, tapi nggak apa-apa deh untuk memuji kayak gitu, siapa tahu. Kalau misalnya gambar orang aku jarang sih Mbak, jadi lebih ke permintaan yang misalnya kayak gambar yang terserah, kayak misalnya cuma dikasih tema aja gitu. Kalau muka orang jarang banget, dan nggak ada keseruan tertentu sih. Seru tuh lebih cenderung kalau misalnya aku gambar tembok gitu. Kalau cuman gambar digital nggak ada. Kalau dari aku pribadi biasa banget gitu loh, biasa banget. Ya cuman gambar gini. Oke, tapi berarti kan pesanan orang tetap muka orang kan? Ya tetap muka orang sih. Iya. Muka orang. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Kenapa poinnya nggak dapet? Ini penuh emosi hari Soalnya ini. biasa aja, nggak ada. Ya cuma yang seru ya. Berarti. Seru. Oke. Nyebelin aja rasanya kalau misalnya ini kebanyakan ini cuman standar gitu ya, Say. gitu. Terus memang soalnya gaya aku kan memang outline kan, jadi memang sangat mengutamakan outline. Nah kadang kan ada orang yang nggak suka terlalu banyak outline, atau misalnya ini kok kelihatan lebih tua ya, soalnya ada outline-nya banyak. Nah, outline tuh garis-garis itu iya, maksudnya garis hitam atau garis yang utama itu loh Mbak, kayak gitu. Jadi bukan yang aku main warna juga efek, tapi aku finishingnya tuh outline, ada motif, jadi kulit tuh kadang bisa ada garis-garisnya gitu, ada batiknya gitu. Kadang-kadang ada yang nggak suka tuh, pengennya yang realis, mereka tuh bayangan mereka pengen digambarin realis. Aku udah bilang aku dari awal nggak bisa realis, tapi mungkin ya susah dapat poinnya juga kan kadang-kadang orang yang pesen gitu. Itulah juga yang namanya ngasih pengertian ke customer untuk pertama kali. Betul, ya saya biar tidak mengecewakan satu sama lain. Betul. Tidak membuat lelah satu sama lain, nanti malah ujung-ujungnya bayarnya setengah-setengah ya, setengah hati lebih tepatnya. Ada nih yang ini aku nggak jadi akhirnya ada yang seru. Nggak seru sih, tapi kayak gini loh, kadang ada orang kan pesen, ini bukan wajah orang sih, misalnya minta gambarin logo atau gambarin apa gitu kan. Kita udah bikinin yang lebih keren gitu. Sebenarnya itu buat kita tuh lebih keren, tapi mereka tuh mintanya yang standar, yang pakai misalnya font yang Comic Sans yang biasa buat Times New Roman gitu loh. Berarti kita udah bikin yang bagus, yang udah saya keren lah gitu, tapi malah mintanya lebih yang di bawah standar kita. Terus kita kayak yang bingung. Kita udah punya standar nih kan kalau bikin. Mereka minta bikinin ini dong, kita udah bikin sesuai standar ini. Jangan yang kayak gitu dong, yang kayak gini ya. Kita malah jadi bingung sendiri tuh loh Mbak. Jadi malah downgrade ya sis? Iya malah jadi bingung kalau nanti aku bikinin ini, nanti kok aku sendiri kayak merasa ini tuh di bawahku gitu loh. Ya udah Masih ingat nggak orangnya siapa, disebutin tolong? Nggak usah. Siapa tahu kan ada banyak sih tahu, kecenderungan
orang berumur ya, biasalah bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, berarti editor kita ya. Orang yang sudah matang, orang yang sudah matang. Orang yang sudah matang. Berarti memang apa namanya mungkin mereka memang punya standarnya seperti itu gitu ya, Say. Kitanya berarti pelajaran yang bisa diambil jangan terlalu inisiatif lah ya. Iya, benar. Daripada menyusahkan diri sendiri. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Tapi kalau sama orang tua susah, Mbak. Kadang-kadang, Bu maunya gimana? Pokoknya terserah Mbak deh, yang penting kayak gini gitu. Udah dibikinin kayak gini, aduh Mbak jangan kayak gini, kebagusan. Kalau enggak jangan kayak gini, yang biasa aja. Kita bingung, ini udah biasa aja versi kita tapi kurang biasa aja gitu. Oke, gitu ada sombong ceritanya ya. Tetap disisipkan kesombongan si kancil. Jumawa positif tuh nggak apa-apa. Oh, iya, benar. Berarti tapi kalau untuk apa namanya untuk pesanan dan lain sebagainya seperti itu, ada kan memang limit dari Mbak Tika untuk ya oke deh dalam satu hari aku cuma mau ngerjain satu kayak gitu. Sebenarnya pesanan nggak sebanyak itu sih Mbak. Oh iya, kita ngobrolnya mungkin ceritanya banyak gitu ya. Yang tadi dihapus. Yang tadi dihapus aja. Dihapus. Tapi memang apa durasinya deh kalau gitu. Durasi untuk mengerjakan sebuah karya. Gak sampai sehari sih Mbak. Kalau satu muka gitu biasanya paling 2 jam itu bisa. Satu muka 2 jam udah bersih, udah sama, gak cuma muka, udah sama tetek bengeknya, udah selesai lah, udah finishing. Udah disambi makan, udah disambi ngapain, mandi gitu. Berarti sebenarnya cuma 5 menitan mungkin kali ya. Ya gak sampai 5 menit juga sih Mbak. 2 jam itu kalau saya mandi 30 menit kurang lebih ya. Terus juga disambi makan, kalau saya makan bisa sambil mandi mungkin ya tadi. Jadinya bisa dicampur-campur. Pokoknya bisa disambi-sambi 2 jam udah bisa kelar sih Mbak. Okay. Tergantung mood juga gitu. Tergantung mood dan juga mungkin permintaannya itu tadi ya. Tergantung kesulitannya juga. Kalau customernya agak cerewet biasanya Anda pasti ogah-ogahan begitu ya. Betul. Kadang udah selesai gitu masih ada revisi lagi. Udahlah tak kerjain besok aja gitu. Oke, benar. Gitu. Itu tipsnya. Jadi jangan banyak revisi biar cepat selesai ya. Iya, betul. Oke. Tapi apa namanya dari sekian banyak pesanan juga. Berarti juga ada pesanan yang melukis tembok kayak gitu juga ada kah? Ada, tapi juga nggak banyak sih. Oh nggak apa-apa Mbak, yang penting ada. Pertanyaan saya ada atau nggak kok? Ada tapi nggak banyak. Masih ada ya say. Masih ada. Silakan kalau mau pesan nggak apa-apa loh. Oh ya nanti kita akan menyediakan media promosi, ada paket hemat. Okay. Promosi kita ada yang paket hemat sama paket full garansi seperti itu ya. Ada tektokan sponsor di belakang ya. Iya ada itu nih. Paket hemat sama full garansi. Kami tidak menerima gratis kebetulan ya. Oke. Memang berat saya. Anda tahu sendiri saya juga berat kan menyampaikannya maksudnya. Nah, kalau untuk yang tembok itu tadi. Itu tadi sesuai pengalaman dari Mbak Tika. Iya. Ngegambar apa tuh dan di mana? Di Wisma sini ada. Oh, di sini. Jadi kalau mau tahu salah satu karyanya Mbak Tika bisa ke Wisma Salam gitu ya. Yang bagian mana tuh Mbak? Di bagian apa ya? Apa sih namanya? Lupa, tempat makan ya sekarang tapi belum jadi tempat makan. Calon tempat makan. Yang bergambar pesta di kebun, pesta ada budaya. Jadi orang-orang pakai baju beda-beda tapi di situ lagi pesta makanan banyak banget gitu. Oke, kayak potluck party ya. Iya benar, tapi versi Indonesia gitu. Versi Indonesia. Berarti Mbak Tika walaupun tidak berhubungan dengan pendidikan yang ditempuh gitu kan. Tapi suka ikut atau ngunjungin art exhibition gitu juga? Pastilah Mbak, pasti. Me too. Apa aja tuh yang menarik dan kayaknya pasti ada keinginan dong untuk someday lah gitu ya, one day lah salah satu karyaku kayak gitu pasti ya. Amin. Oke. Amin. Kalau sejauh ini sudah mengunjungin art exhibition di mana, terus yang paling menarik yang mana tuh? Aduh, menarik semua sih Mbak. Soalnya kan setiap art exhibition itu kan ada macam-macam kekasannya, ada nilai atau value yang diangkat juga gitu. Terus seninya atau hal-hal yang ditampilkan juga beda-beda. Ada yang memang lukisan, ada yang memang 3D gitu. Apa namanya sih itu sebutannya? Kayak pahatan-pahatan gitu loh. Oke. Kan macam-macam kan. Ada yang ruangan art dimension gitu. Oke, berarti memang banyak jenisnya sebenarnya ya. Terus menarik semua kalau buat aku. Iya, benar-benar. Aku juga sebenarnya suka dari art exhibition sendiri dan juga aku juga sering ke Museum Affandi. Oh iya, Museum Affandi kan memang oke banget gitu kan lukisan-lukisannya dan cukup sering sih, nggak sering banget, cukup sering. Di sana pun juga ada
dari yang awalnya cuman mau foto-foto demi konten ya kan saya, sampai pada akhirnya ngerti juga bisa menikmati dan lain sebagainya. Cuma satu yang sampai sekarang tidak pernah berubah ya. Apa? Akan selalu ada pengunjung entah itu art exhibition ataupun museum yang sudah ada tulisan do not touch, tapi kayak rasa penasaran itu lebih tinggi dari kuasa Tuhan ya nggak sih? Kayak pengen banget nyenggol ya nggak sih? Itu gedek banget nggak sih? Bener. Soalnya kan kadang kan karya seni kan ada yang apa namanya, kalau disentuh tuh dia berubah atau rusak gitu kan. Nah gitu loh. Bener banget, itu akan mempengaruhi nggak sih kalau Mbak Tika sendiri? Kalau aku sih pernah apa namanya agak sewot sih sebenarnya waktu itu ya. Ada yang nyenggol terus aku bilang, kan udah ada tulisannya jangan disentuh, aku gituin terus dia melengos kayak gitu. Mbak Tika pernah merasakan hal seperti itu? Aku pernah kok, aku kan punya ada lukisan yang 3D gitu kan. Jadi aku nggak cuman pakai adonan gitu loh, terus nanti dicat gitu. Jadi lukisannya 3D. Oke. Terus temanku tuh ada yang sebenarnya tuh nggak ada tulisan do not touch juga sih, cuman tapi kan etikanya ya sis. Gitu loh. Terus aku gemes aja, tiba-tiba dia tuh nyentuh ini terbuat dari apa Tik, gini nyentuh, tiba-tiba klek patah. Terus gimana Tik? Aku kayak gede-gede gimana? Aduh, jangan sampai ini pelajaran untuk semua ya, para pecinta seni ya. Jangan disentuh sembarangan ya. Nah, atau yang penasaran dulu deh, nggak sampai pecinta seni, yang penasaran aja deh, jangan disentuh karena bisa aja mereka fragile, mereka rapuh seperti hati seorang wanita. Ku menangis kayak gitu juga. Tapi kalau sekarang ini Mbak, kita masih ngomongin tentang seni lukis yang menurut aku keren banget. Ada banyak sekarang ini pelukis-pelukis, let's say nyentrik kali ya, nyentrik yang pada akhirnya banyak yang mencoba untuk melukis pakai pasir, pakai tanah. Ada yang pakai tusuk gigi. Waktu itu ada yang pakai makaroni, pakai mulut juga ada. Iya bener, pakai lipstick, terus juga pakai bibir dan lain sebagainya. Itu gimana tanggapan Mbak Tika sendiri? Ya itu keren sih kalau buat aku, karena itu kan setiap pelukis kan ingin mencari kekasannya sendiri, keunikannya sendiri. Terus mereka juga pasti ingin mencari kenyamanannya sendiri, lagi-lagi nyaman ya. Betul, gak cuma masalah hati ya, tapi hobi juga harus cari yang nyaman. Bener biar gak terpaksa itu tadi sih. Karena kalau kita pengen gini nih, karena kalau memang kita pengen terlihat, kita harus menemukan hal yang bisa dilihat orang. Ada yang mungkin mengejar, orang-orang kan tujuannya beda-beda. Ada yang mengejar karena dia pengen cari nyaman. Ada yang mungkin karena pengen cari eksis atau nyari materi gitu. Ada yang memang pengen nyari apa ya, kayak ya itu eksistensi narsis gitu. Jadi gimana caranya biar aku terkenal gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, terus kalau kayak gitu sih lebih cenderung ke masing-masing senimannya sih. Mereka mau explore kemana dan nilai apa yang mau mereka angkat gitu loh. Mereka mau mengarah tujuannya, mereka mau eksis ya, orang tuh gimana caranya mau nyari cara supaya dia eksis gitu loh. Betul. Entah nggak nyaman gitu, tapi itu nggak baik sih kalau buat aku gitu. Benar. Tapi mungkin akan ada di masa memang mereka tuh merasa masterpiece banget nih kayak gitu ya. Iya. Akan ada masa seperti itu yang dimana mungkin dia bisa jadi yang pertama di dunia. Betul. Gitu kan. Ada yang bikin dari makaroni, itu keren-keren banget sih sebenarnya. Kalau Mbak Tika ada bayangan gitu nggak tentang pengen atau mungkin pernah lah bermimpi gitu kan, atau berimajinasi, itu kata yang saya cari tentang media yang nyentrik. Ya? Kalau aku sih selama ini selain menggunakannya juga pernah menggunakan media lain ya, tapi masih sebatas kayak clay, tepung, manik-manik gitu loh, benang gitu-gitu. Belum yang sampai se ekstrim kayak roti tawar tuh, ada kan Taufik Nur dia pakai roti tawar gitu. Terus soalnya kalau aku sendiri eman-eman, kadang-kadang ada perasaan eman juga gitu. Dan susah sih Mbak, susah banget gitu. Tapi kalau aku ada keinginan memang ada keinginan buat explore ke berbagai macam media gitu. Dulu pernah bikin SD pakai kopi juga pernah. Kopi, kulit telur gitu-gitu. Bener. Zaman dulu memang apa namanya, kita kalau ada seni dulu kan mulok ya, muatan lokal. Iya, muatan lokalnya SBK Seni budaya dan keterampilan. Nah itu dia. Nah itu kalau apa namanya, dulu kan memang keseniannya benar-benar diasah, yang kita mau berbagai macam media pun juga yang
Ya mungkin walau pada akhirnya finishingnya tetap orang tua. Oh, saya enggak. Oh enggak ya. Berarti Anda hanya didukung mungkin dari segi menyiapkan makanan yang dibutuhkan begitu ya. Kalau aku sih lebih suka sendiri, Mbak. Jadi nggak suka direcokin ya, nggak mau Say? direcokin gitu. Oke, mungkin karena Anda bisa mungkin ya. Kalau yang lain kan mungkin orang tua mencintai anaknya terlalu lebih, mungkin ada yang seperti itu jadi dibantuin. Nah, kalau Mbak Tika lihat sekarang ini kan juga selain lagi-lagi yang nyentrik juga, ada banyak sekali yang pada akhirnya orang-orang bikin terobosan-terobosan baru juga untuk tetap bisa dibilang biar orderannya rame lah ya. Ada yang ngelukis di talenan lah untuk jadi souvenir pernikahan, ada yang di centong nasi. Itu saya juga, Mbak. Oh, nah, Mbak Tika juga ternyata menerima kayak gitu juga berarti ya. Dengan berbagai permintaan customer gitu atau dibatasin juga. Kebetulan aku juga ada bisnis lain ya yang berhubungan dengan kayu. Jadi nanti kadang orang bisa nggak gambar di talenan gitu. Nanti aku ya cariin, aku kan ada vendor sendiri, ada pengrajin sendiri bikinin talenan. Nanti aku yang ngegambar ulang gitu loh. Terus nanti ada yang pot juga gitu. Ada yang selain sendok, tapi sendok kecil banget sih. Biasanya mintanya sendok yang besar gitu sih. Selama ini cuman sebatas kayu-kayuan kayak talenan, terus ada yang puzzle tradisional tuh Mbak. Terus sama pot bambu, pot kayu gitu. Benar. Terus ada yang keramik. Nah, tapi kalau keramik gimana tuh, Say? Piring atau atau gelas gitu. Oke. Ada yang kaos juga gitu. Oke. Tapi kalau untuk yang keramik atau yang untuk piring dan gelas itu secara otomatis tidak bisa dipakai untuk Itu cuma buat pajangan ya, Say? Oke. Berarti itu juga bisa pesen di Mbak Tika juga ya? Aku saat ini saat ini nggak menerima itu. Saya prefer yang kayu karena kalau keramik tuh susah, Mbak. Susah banget ya. Gitu. Harganya pun juga lebih mahal ya, saya pasti. Iya, makanya itu ada temanku sendiri. Jadi kalau ada pesanan itu aku lempar ke temanku aja. Jadi kan ada sesama teman yang suka gambar. Iya, makelar ceritanya ya, Say. Gitu. Oke. Karena kalau kita provide semua nanti capek, Mbak. Gitu. Benar. Jadi memang itu tadi karena niatnya kan hobinya untuk releasing stress, untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan itu tadi. Tapi kalau terlalu banyak tekanan ya sama aja ya, Say. Iya, sama aja. Walaupun sesuai kapasitas aja. Benar, sesuai kapasitas dan juga sesuai kemampuan itu tadi dan keinginannya seperti apa. Tapi juga terus jangan jadi ogah-ogahan ya. Betul. Tapi harus tetap berkomitmen begitu. Betul. Nah, kalau dulu kan sempat ada salah satu quote dari salah satu maestro lukis Indonesia. Asik siapa banget ya sih omongannya ya, yang sudah almarhum beliau. Ada Franciscus Xaverius Basuki Abdullah, atau yang biasa kita kenal sebagai Basuki Abdullah. Dia dulu sempat juga, mungkin kalau kamu mengikuti juga, dia dulu sempat jadi atau diangkat sebagai pelukis resmi Istana Negara. Wow. Pada zamannya ya, beliau meninggal di tahun 93. Itu saya belum lahir. Aku baru tahu ini malah, Mbak. Ya, saya ada ininya kan, ada keuntungannya kan berada di sini kan. Nah, beliau mengatakan kalau jika ingin menjadi pelukis, bergaulah dengan pelukis. Nah, kalau menurut Mbak Tika nih, kan kebetulan saya ini untuk bakat melukis 1-10 kebetulan 1 ya. Jadi cuman niat aja yang ada. Pengen gitu ya sebenarnya, tapi memang tidak bisa gitu. Nah, kalau menurut Mbak Tika apakah ini personal opinion juga aja, tidak ada yang salah gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak terima silakan DM Mbak Tika. Kalau bahasa Spanyolnya makane ya. Enggak. Enggak apa-apa, Mbak. Nah ya, terima kasih ya atas pengertiannya ya. Enggak. Berarti kalau menurut Mbak Tika apakah memang yang namanya melukis itu memang purely bakat atau bisa dilatih tuh? Bisa dilatih. Oke. Semua orang tuh kalau aku sih merasa pendapatku semua orang tuh sebenarnya bisa melukis, bisa menggambar, tinggal gimana dia menemukan kekasannya dia aja sih, Mbak. Oke. Ya gitu. Jadi gitu aja. Terima bisa kasih. Dilatih juga. Maaf sangat singkat ya. Iya, tidak apa-apa, nanti akan saya kembangkan sendiri nih. Anda tidak tahu saya sedang mengembangkan sekarang ini. berarti memang bisa dilatih sebenarnya. Bisa. Dan kalau Mbak Tika punyakah mimpi sesuatu entah itu someday bikin kursus melukis atau sekolah lukis, kan mimpi harus tinggi-tingginya kan? Iya sih, iya benar. Aku punya mimpi meskipun aku memang otodidak ya, aku nggak tahu teknik-teknik apa kan ada namanya kan pasti. Yes. Sebenarnya ada namanya. Cuman aku pengen
punya mimpi sih suatu saat kalau misalnya aku udah berumah tangga, udah mikirin rumah tangga, ya ampun. Kesel banget. Ya Allah. Ya ampun, kenapa sih halus sekali ya ini agak. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Cita apa bermimpilah Iya, setinggi langit bener, itu tadi bener. ya. Oke, Supaya oke, kalau oke. jatuh kita tetap jatuh di antara para bintang. Benar, bintang dangdut. Aduh. Enggak. Nah, jadi aku pengen suatu saat kalau sudah berumah tangga ya, Ci. Itu pengen lagi. Kita ngomong 3 kali, gitu lagi. itu aku pengen kayak sebenarnya bukan kursus yang kayak berbayar gitu, enggak gitu loh, tapi ingin membuka kayak sebuah sanggar sih. Jadi di situ nanti ada biar orang-orang tuh bisa berkegiatan di situ, anak-anak Iya, kayak iya, mungkin iya. bisa berkebun, melukis Oke, gitu-gitu. oke, Jadi kayak oke. open buat orang-orang aja gitu. Benar. Berarti akan ya semoga difasilitasi dan dikabulkan oleh Tuhan juga ya. Amin. Jadi kayak suatu tempat yang mungkin akan bisa kita bisa nyebut itu sanggar juga kok sebenarnya, Iya. Mbak. Untuk yaitu melukis atau mungkin ada Berkebun juga, Iya. aktivitas lain yang mengembangkan diri lah. Gitu-gitu. Sebetulnya juga bisa untuk menari juga ya, Say, dari Tradisional. Terima kasih atas bantuannya. Tari-tari tradisional kan juga kayaknya menarik banget kalau aduh pasti keren banget ya kalau lagi melukis terus ada gamelan gitu ya atau mungkin ada suara angklung seperti itu kan kayaknya menarik sekali ya Menarik saya. atau mungkin kalau kelamaan juga ngantuk. Enggak. Menarik. Menarik sekali Kayaknya ya. kayak gitu juga sih, pengen bikin lingkungan yang ramah sama anak-anak. Jadi kayak ya udah gitu loh, Mbak. Open buat orang-orang, nanti orang-orang di situ bisa beraktivitas di situ. Yes. Mungkin bisa diadakan kegiatan setiap seminggu sekali. Itu bener-bener aku punya rencana itu sih. Amin. Doakan ya, Amin. Selama memang positif tuh kita harus dukung dari segi apapun, walaupun saya bisa mendukungnya lewat doa ya Mbak ya, dan mengaminkan tuh tadi setidaknya saya mendukung ya. Tolong diaminkan ya, Pak. Iya. Tabu mania. Subtracker. Baiklah. Nah, kalau pasti kan ada tuh yang kalau kita lihat dari Instagram para selebriti, Oke. itu kan juga banyak yang mengupload di feeds-nya itu mengupload foto atau foto mereka, bukan foto mereka, apa namanya ya, lukisan mereka yang di tag sama followersnya. Mbak Tika pernah seperti itu atau pengen gitu nggak? Jujur nih, nggak pengen sih. Oh nggak pengen. Oke. Biasa aja sih. Ya, maksudnya nggak pengen yang aku artis cuman baru gambar satu orang, Mbak. Siapa? Jerome Pauline tuh bukan artis, itu YouTuber. Oke, Jerome Pauline ya. Tapi aku nggak pengen yang di tag kayak gitu atau misalnya sama artis atau apa. Aku biasa aja, bukan yang seorang fangirl gitu. Fangirl. Oke. Gitu. Jadi aku lebih cenderung karyaku tuh membawa nilai aja gitu. Jadi orang share karyaku karena itu punya nilai. Misalnya dari karyaku itu mempunyai arti di balik itu, misalnya ada artinya apa gitu loh. Nah gitu. Daripada nanti di tag artis cuman gambar orang gitu. Jadi aku fokusnya bukan ke gambar orang yang menerima jasa terus gambarin orang muka orang, enggak. Tapi aku lebih di luar itu sih, pengen gambar yang lebih bebas gitu. Oke. Klise ya? Iya. Klise banget. Enggak. Tapi memang ya itu tadi setiap orang atau setiap let's say seseorang yang menggeluti dunia seni pun punya idealisnya masing-masing. Iya, benar. Itu pasti, dan punya prinsipnya masing-masing. Dan kebetulan untuk Mbak Tika karena memang dia berangkat dari hobi ya, yang Benul. Nah, berangkat dari hobi yang kalau memang menghasilkan uang ya itu bonus begitu ya bonus, Bu ya. itu bonus. Bonus yang cukup besar dari Tuhan ya. Nah, sekarang harapannya juga nih Mbak Tika bisa di-share juga pesan-pesannya juga ke teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu mereka juga sedang memulai untuk ikut-ikut iseng-iseng melukis dulu nih. Oke. Silahkan para newbie, bisa di kamera yang itu. Khusus melukis ya? Iya dong. Anda mau Masa-masak. apa lagi? Masa-masak. Bidang Anda apa lagi? Mungkin episode selanjutnya sama Anda lagi. Enggak usah. Tapi Anda Terima cari kasih. hobi baru ya. Nunggu lama nanti, Mbak. Silakan. Pokoknya kalau buat teman-teman ya yang mau mencoba melukis, eksplorasi aja sih. Jadi melukis tuh semua orang bisa melukis, yang penting kamu mau coba, terus mau explore, pakai apa aja bisa, lukis di tanah, lukis di kertas, di kain, apapun itu, pokoknya dicoba aja. Udah itu aja sih, Mbak. Oke, pokoknya tetap semangat. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Semua orang pasti pernah mengalami lukisannya jelek, itu pasti. Nggak ada lukisan yang jelek. Berarti apa tuh? Ya pokoknya tinggal dia kan gini, carilah orang yang bisa menemukan value-mu. Kemudian, quotes lagi nih. Jadi Oke, berarti mungkin menurut kamu jelek, tapi mungkin menurut orang bener, lain ya. Gitu.
menurut kamu gagal, menurut orang lain itu adalah masterpiece. Iya gitu sih. Ya. Pokoknya kalau mau melukis jangan takut, semua orang tuh bisa melukis. Exactly. Gak ada gambar yang jelek, yang penting berani explore. Dah, itu aja. Iya ampun, omongannya kayak orang bener, suka deh. Tumben bener. Terima kasih ya. Nah bisa juga di share Instagramnya, atau kalau mau cek portfolionya juga di Instagramnya Mbak Tika. Iya, Instagramku yang portofolio sama yang apa namanya yang pribadi beda sih. Kalau Oke, yang oke. Yang portfolio? yang portfolio itu Christine. Aduh susah nulisnya. Ya nanti Ya, dibilangin ya. Nanti pokoknya dia di bawah sini. Ada di bawah sini, oke. Dan juga untuk kamu yang merasa punya hobi juga, yang pengen share dan juga ngasih inspirasi ke orang-orang di luar sana yang memang sedang memulai hobi dan mencari jati diri, gitu kan. Kamu bisa juga kirimin email gitu ya, kirimin tentang portfolio kamu juga, tentang hobi kamu seperti apa, dan juga data diri bisa ke email yang di bawah ini. Silahkan dicek begitu ya. Terima kasih Mbak Tika untuk waktunya di hari yang sangat dingin seperti hati ini. Iya. Terima kasih dan tetap melukis. Semoga juga secepatnya bisa melukis masa depan bersama seseorang. Mbak juga ya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Berkah dalam sarang yuk. Potato Podcast Gregete Tambo.